Oke, saat ini kita akan membahas tentang perkembangan vegetatif alami pada tumbuhan. Kemarin kita sudah membahas bahwa perkembangan vegetatif dibagi menjadi dua. Perkembangan vegetatif alami dan perkembangan vegetatif buatan. Hari ini kita akan membahas tentang vegetatif alami. Apa sih perkembangan vegetatif alami? Ini adalah perkembangan vegetatif yang terjadi secara alami, ya. Dengan berbagai macam cara. Kita akan membahas apa saja caranya perkembangan vegetatif alami, apa saja yang termasuk dalam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama adalah tunas. Tunas merupakan anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya, ya. Jadi tunas dapat muncul dari akar, batang, atau daun pada tumbuhan yang telah tua. Nah, contohnya itu ada tunas akar, adalah cemara dan pohon sukun. Lalu ada pohon pisang. Pisang juga kita sudah tahu ada tunas. Lalu ada tunas daun pada cocor bebek. Nah, yang kedua adalah spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Nah, spora berbentuk seperti biji, tetapi sangat halus, ya. Spora terletak di dalam kotak spora yang disebut sporagium. Nah, jadi sporagium yang sudah matang akan pecah sehingga spora dapat beterbangan. Jadi dia dibantu oleh angin, ya. Beterbangan dengan bantuan angin. Contohnya itu adalah pada tumbuhan-tumbuhan paku. Contoh pakis, ya. Dan lumut. Kamu pasti tahu lumut kan? Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah akar tinggal atau disebut rizoma atau rizom, ya. Nah, atau disebut juga rimpang. Nah, rimpang ini adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Nah, ini rimpang kemarin pas kita ada virus corona, rimpang ini lagi naik daun, ya. Nah, pada beberapa tumbuhan, akar tinggal dapat menumbuhkan tunas. Jika ditanam, ruas-ruas akar tinggal akan tumbuh menjadi calon tumbuhan baru. Nah, contohnya ada kunyit, temulawak, kencur, dan lengkuas. Kalian tahu tidak itu apa saja? Ada kunyit, biasanya ada di dapur, ya. Ada di dapur. Nah, selanjutnya adalah geragi. Geragi ini disebut juga dengan stolon. Nah, geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di bawah atau di permukaan tanah atau di atas tanah, ya. Jadi dia bisa di bawah, bisa di atas tanah. Nah, pada ruas-ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Tapi ini berbeda dengan tunas, ya. Nah, tunas baru tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, tumbuhan baru ini sudah memiliki akar sendiri sehingga tidak tergantung pada induknya. Contohnya ada stroberi. Kalian tahu stroberi, ya, yang manis, ada asamnya juga. Lalu ada rumput teki atau rumput, ya. Yang selanjutnya adalah umbi. Nah, umbi ini ada berbagai macam, ya. Yang pertama ada umbi batang. Apa sih umbi batang? Umbi batang itu merupakan batang yang tumbuh dan menggembung di dalam tanah. Jadi di dalam tanah. Nah, contohnya itu adalah kentang dan ubi jalar. Lalu ada umbi lapis. Nah, ini merupakan bagian pelepah daun yang memiliki susunan berlapis-lapis. Contohnya bawang. Lalu ada bunga bakung. Lalu ada lagi umbi akar. Nah, umbi akar ini adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, singkong atau ketela pohon, ya. Nanti kalian sudah tidak asing lagi dengan nama tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif alami itu memiliki manfaat-manfaat. Yang pertama, dengan perkembangbiakan secara vegetatif alami,
Yang pertama manfaatnya adalah tumbuhan lebih cepat menghasilkan buah. Ya, dengan vegetatif alami itu tumbuhan lebih cepat berbuah. Yang kedua, tumbuhan dapat dikembangbiakan tanpa perlu menunggu berbuah. Jadi dia bisa dikembangkan sebelum dia berbuah, ya. Lalu yang ketiga, dapat menghasilkan tumbuhan baru yang identik dengan induknya. Jadi kalau kamu nanam singkong, kamu ngambil batangnya, kamu tancapkan ke tanah, maka hasilnya akan singkong dan sama seperti dari induknya. Yang ketiga, dapat menghasilkan tumbuhan baru, dapat membiarkan tumbuhan yang tidak menghasilkan buah atau biji. Ya, artinya dapat membiarkan atau dapat bertambah tanpa menghasilkan buah atau biji. Ini adalah manfaat-manfaat vegetatif secara alami, ya. Itu saja penjelasan Bapak tentang perkembangbiakan secara vegetatif alami. Bila ada yang kurang jelas, silahkan bertanya via WA Bapak. Oke, selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.